Apa sih yang membuat sebuah rumah tangga ini bisa sukses, bisa langgeng, bisa bahagia sejak bahkan sebelum dibangun ya? Biasanya kan orang-orang berpikir, ya kalau sudah menikah berarti sudah selesai. Sebenarnya ini bukan. Jadi saya mau cerita dulu nih, dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi rumah tangga dan juga sebagai seorang terapis yang membantu banyak klien, kasus-kasus rumah tangga yang tadinya mau cerai, tadinya mau pisah, terus bahkan sampai ada yang sudah di pengadilan ya. Setelah diberikan masukan, saran, pemahaman yang benar mengenai esensi rumah tangga atau berumah tangga ya, akhirnya tidak jadi cerai ya. Jadi cukup banyak kasus yang saya tangani selama ini. Saya sendiri adalah seorang suami dari seorang istri ya. Jadi biasanya kan kalau kita sebagai narasumber itu kalau mau menyampaikan sesuatu biasanya ya itu audiens pasti akan bertanya, ini benar nggak? Ini orang bicara ini apakah dia punya kompetensi nggak untuk bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan? Ini satu topik yang nggak pernah saya bawakan selama ini ya. Biasanya saya bawa materi mengenai sukses, pikiran, transformasi diri, hipnoterapi, parenting biasanya. Dan kali ini saya secara khusus akan sharing dan diskusi mengenai soal pernikahan. Nah, mengenai pengalaman saya berumah tangga, sedikit informasi buat teman-teman. Saya pacaran dengan pacar saya saat itu, tapi tolong jangan keras-keras ya, nanti istri saya bisa dengar. Saya pacaran nggak lama sih, sekitar 10 tahun ya. Jadi pada saat itu pacar saya mau tamat SMP, saya mau naik ke kelas 2 SMA. Jadi dari situ saya mulai berkenalan dengan seorang wanita ini. Kami pacaran kurang lebih 10 tahun, menikah tahun 94 sampai sekarang. Jadi saya mengenal istri saya sekarang ini, yaitu wanita yang dulu saya pacari itu, sudah 10 tambah 25, jalan 26, kurang lebih hampir 36 tahun ya. Tahun lalu adalah silver anniversary kami, jadi kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun lalu, di bulan November. Kemudian kami punya 3 putri, sudah beranjak dewasa ya, jadi itu yang saya lakukan sebagai seorang praktisi rumah tangga ya. Dan itu memang tidak mudah. Jadi dulu saya juga sama melakukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan, dan tidak punya gambaran sebenarnya berumah tangga itu seperti apa. Karena tujuan orang berpacaran pada umumnya itu adalah ya akhirnya menikah, kan begitu. Itu adalah goalnya itu, menikah. Jadi biasanya pada saat mau pacaran itu biasanya ya katanya itu wah tuh manisnya luar biasa, baik-baik, terus semuanya itu indah, dan puncaknya adalah di pernikahan. Beberapa teman saya setelah menikah ya, saya maju dulu sedikit, beberapa teman saya setelah menikah mengatakan bahwa menikah ini seperti membeli kucing dalam karung katanya. Ada yang mengatakan begitu. Dan kalau ada yang mengatakan begitu, saya langsung tahu bahwa pernikahan mereka pernikahan yang tidak bahagia. Karena dia membeli kucing kurap ternyata. Jadi dalam karung itu keluar kucing yang tidak bagus. Saya bilang sebenarnya pernikahan bukan kita beli kucing dalam karung sebenarnya. Jadi justru pada saat kita pacaran, disitulah sebenarnya kita mulai saling mengenal, belajar mengenai diri kita, diri pasangan kita ya. Kemudian menuju ke pernikahan, dan biasanya orang-orang itu akan sangat detail merencanakan pernikahan mereka, terutama pestanya. Jadi nanti misalkan pernikahan secara agamanya di mana, kemudian siapa yang akan hadir, kalau perlu mereka menggunakan I.O. Kemudian lanjut ke pesta ya. Pestanya itu di mana, kapan, jam berapa, bagaimana prosesinya, siapa saja yang akan hadir, dan biasanya memang akan dibantu oleh I.O. untuk wedding. Kemudian di hari H-nya seperti apa, itu disusun dengan sangat detail, sangat rapi, ada rundown-nya dengan contingency plan. Jadi kalau misalkan cari orang ini nggak ketemu, harus menghubungi siapa. Kalau ada kendala di sini harus diselesaikan dengan cara bagaimana. So itu disusun dengan sangat detail. Masalahnya adalah yang mereka lupa, setelah malam pertama, setelah menikah, ya setelah usai
pesta pernikahannya, rame-ramenya, foto-fotonya. Nah, setelah ini mau apa? Ini yang sering kali, dan pada hampir semua kasus yang pernah saya tangani ya, pasangan-pasangan ini tidak melakukan perencanaan secara matang. Jadi rumah tangga ini mau dibawa kemana? Jadi mereka tidak punya goal, tidak punya visi mengenai arah rumah tangga mereka. Biasanya rumah tangga itu kan diibaratkan seperti sebuah bahtera rumah tangga atau kapal. Nah, kapal ini kan tidak mungkin sekedar ditambatkan di dermaga kan. Kapal ini pasti didesain untuk berlayar. Nah, berlayar ini apakah kita kenal nggak karakteristik kapal ini? Kita kenal nggak siapa yang ada di dalam kapal ini? Kemudian siapa yang akan menjadi kapten? Ini juga salah satu masalah ini. Dalam rumah tangga ini tidak bisa ada dua kapten, harus hanya ada satu. Ya, biasanya konflik bermula dari sini. Suami istri masing-masing merasa benar, masing-masing ingin menjadi kapten, mengarahkan arah kapal. Dan tidak mungkin kita bisa ada dua kapten pada satu kapal ya. Kemudian juga mereka tidak melakukan perencanaan, misalkan kalau misalnya kapal ini menghadapi badai, apakah cukup kuat dan badai seperti apa yang bisa mereka lalui bersama. Nah, butuh perencanaan teman-teman untuk bisa membuat rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis, sukses, bahagia seperti yang kita inginkan. Dan ini sekali lagi harus dimulai dengan planning dari awal. Bahkan sebelum menikah perlu didiskusikan bersama, pasangan ini duduk kemudian membicarakan arah dari rumah tangga ini. Apabila kita atau Anda ini sudah berumah tangga dan misalkan belum ada desain untuk rumah tangga Anda, kemana ini mau dibawa, maka saran saya setelah ini Anda perlu duduk bersama pasangan Anda untuk membicarakan ini mau dibawa kemana. Oke, itu satu hal ya. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lewat sesi tanya jawab. Setelah berumah tangga tentu saja ini kan memulai sebuah kehidupan baru. Bagaimana mengelola kehidupan ini, rumah tangga ini? Siapa yang mengelola keuangannya? Ini perlu didiskusikan sejak dari awal loh ya. Bagaimana keuangannya diatur. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan atau bisnis. Apakah ini mau single income family di mana yang mencari makan hanya suami atau istri ya, atau mau two income family. Kalau mau dua-dua kerja boleh. Sekarang bagaimana dengan kalau sudah punya anak? Mau anak berapa? Kemudian bagaimana dengan aturan-aturan di rumah? Ini perlu disepakati dulu. Dan untuk rumah tangga tidak mungkin bisa selamanya berjalan mulus ya. Itu jadi bohong kalau dibilang rumah tangga yang ideal itu adalah rumah tangga yang tidak pernah terdengar keributan. Bisa jadi rumah tangga ini tidak pernah terdengar keributan, tapi begitu ribut langsung cerai biasanya. Ini karena emosi itu dipendam, ditekan sekian lama supaya kelihatannya semuanya baik, dan ini nggak bagus. Karena emosi itu butuh ekspresi. Dalam membangun rumah tangga tuh kita butuh yang namanya komitmen, bukan cinta ya. Karena cinta itu hanyalah kondisi sesaat. Kita butuh komitmen. Jadi kalau kita misalkan orang-orang itu ya pacaran dan merasa berbunga-bunga, merasa wah dunia milik berdua, orang lain pada kontrak semua ya, maka kalau mau tahu benar-benar cinta atau tidak, tunggu kira-kira sekitar 2 tahun. Karena dalam kurun waktu 2 tahun ini, itu hormon oksitosin, itu hormon yang membuat kita berbunga-bunga seperti ini, itu pelan-pelan akan turun, dan akhirnya kembali ke kondisi normal. Nah, saat inilah setelah 2 tahun atau 3 tahun, saat inilah kita akan mulai melihat realita. Jadi selama 2 tahun pertama pacaran itu masih berbunga-bunga, pasangan kita ini sempurna adanya. Jadi misalnya nih seorang wanita, dia pacaran dengan seorang pria yang sebenarnya tidak bagus menurut orang tuanya ya. Orang tua menasehati si anak perempuannya, misalkan kamu hati-hati loh, ini anak pasanganmu ini kurang baik karena dia begini. Ini karena masih berbunga-bunga, tidak bisa menggunakan logik ya. Biasanya jawaban si anak adalah, aduh mama nih tolonglah, mama jangan lihat casingnya dong, lihat hatinya, kan begitu katanya, lihat hatinya. Karena ini kan don't judge a book from the cover kan, jangan melihat menilai sebuah buku tuh hanya dari bungkus luarnya. Ini pacar saya ini walaupun modelnya seperti tapi hatinya sangat lembut seperti salju katanya ya. Ini fase kayak begini fase yang sangat riskan sebenarnya ya, karena kita masih euforia,
dan kita nggak bisa melihat realita. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun barulah kita bisa melihat kenyataannya. Nah, pada saat itu kita baru bisa memutuskan apakah kita cinta atau tidak. Kita bisa komit atau tidak pada saat itu. Pada saat kita melihat atau menemukan ada banyak perbedaan di antara kita, dan itu pasti terjadi, teman-teman. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Ya, kalau misalkan kita berharap bertemu pasangan dan semuanya cocok, tidak mungkin ada perbedaan, saran saya jangan cari pasangan, menikahlah dengan diri sendiri, karena itu pasti sempurna, tidak akan ada perbedaan, ya. Pada saat kita melihat pasangan kita ada perbedaan, maka sebenarnya disinilah esensi dari kalimat bahwa rumah tangga ini adalah kita memulai hidup baru saat kita menikah. Di sini esensinya. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan. Sebenarnya ya, kalau kita melakukan proses pacaran yang benar dan baik ya, selama proses pacaran inilah sebenarnya kita saling melakukan penyesuaian, saling mengenal. Jadi esensi pernikahan bukanlah bagaimana kita mencari pasangan yang tepat. Esensi pernikahan adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih bersama-sama menjadi pasangan yang tepat bagi orang lain, bagi pasangan kita maksud saya. Jadi kita tidak mencari, tapi kita menjadi. Kita tidak berharap pasangan kita memberikan sesuatu pada kita, tapi kita yang memberikan pada dia. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa cinta ini sifatnya satu arah, bukan dua arah, ya, satu arah. Seringkali dalam rumah tangga ini, yang disebut dengan cinta tidak lebih dari transaksi sebenarnya. Jadi ada sebuah relasi yang sifatnya transaksional. Misalkan ini, si suami mengatakan, saya sudah melakukan ini begini-begini, saya berharap istri saya melakukan ini kepada saya. Atau sebaliknya, si istri mengatakan dia sudah melakukan ini, dan dia minta sebagai balasannya suaminya memperlakukan dia seperti apa begitu. Jadi ini bukan cinta, ini berarti transaksi, ada timbal balik. Yang benar adalah cinta yang tulus adalah sifatnya satu arah. Kita melakukan apapun kepada pasangan kita berdasarkan perasaan kasih kita, yang baik menurut kita lakukan, ya. Apakah akan ada balasan atau tidak, itu nggak jadi masalah. Itu ada atau tidak, itu bukan urusannya dia sudah. Yang penting kita memberikan dengan tulus. Kemudian juga dalam rumah tangga ini perlu adanya kehangatan, intimasi, ya. Ini perlu dibina. Seringkali yang namanya cinta ini kan seperti ibaratnya kobaran api. Jadi kobaran api ini, sebesar apapun kobaran apinya, apabila minyaknya, bahan bakarnya ini tidak pernah kita jaga, cepat atau lambat apinya pasti padam. Jadi secara sadar kita perlu melakukan upaya untuk bisa terus mengobarkan api asmara, sehingga api ini terus berkobar dan perasaan cinta ini terus ada dalam diri kita. Karena kalau ini tidak kita lakukan ya teman-teman, dari pengalaman saya membantu banyak sekali klien, yang terjadi adalah kehidupan rumah tangga ini menjadi sebuah rutinitas saja. Ya, rutinitas, bangun, kerja, pulang, besarkan anak, terus seperti itu tanpa ada gregetnya. Dan tidak lagi ada yang namanya GGC, getar-getar cinta seperti dulu pada saat masih pacaran. Nah, ini ada tips bagi Anda teman-teman. Untuk menghindari munculnya rutinitas seperti ini, saran saya adalah sering-seringlah juga untuk keluar bersama hanya berdua. Dan ini kesalahan yang sering kali dilakukan oleh banyak pasangan ya. Pada saat mereka masih pacaran, mereka keluarnya berdua sering. Ya, malam minggu, pergi ke mall, pergi ke kebun, kemana lah. Saya juga bingung ngapain mereka ke kebun ya. Oh, mungkin mau beli buah. Nah, kemudian pada saat mereka telah menikah, sibuk dengan karir kan. Kemudian setelah punya anak, nah di sini biasanya itu mulai muncul tantangan. Keluarga ini keluarnya selalu bertiga, nanti kalau anaknya dua keluarnya selalu berempat. Ini sesuatu yang kurang tepat. Suami istri perlu punya me time, ya, keluar hanya berdua. Pergilah ke tempat-tempat yang dulu sering Anda kunjungi seperti saat masih pacaran, mungkin makan makanan di warung atau depot langganan Anda hanya berdua, jalan berdua, seperti itu. Ini akan membuat api asmaranya terus berkobar, karena yang Anda aktifkan adalah diri Anda yang muda, yang saat masih pacaran. Walaupun sekarang misalkan Anda sudah sangat berhasil secara finansial, Anda tidak harus makan-makan terus di restoran yang mahal-mahal. Kenapa? Karena di restoran mahal itu nggak ada kesannya.
Pada saat dulu masih susah, misalkan masih kuliah, makan bakso di pinggir jalan, atau makan soto di mana, makan nasi pecel. Itu kalau tempatnya masih ada, saran saya Anda perlu kembali ke sana. Karena kalau kembali ke sana, secara tidak sadar itu sebenarnya menstimulasi perasaan-perasaan yang dulu pernah muncul. Dan ini caranya kita untuk bisa menjaga bahan bakar dari api asmara ini, ya, salah satu caranya. Kemudian juga mengenai goal, ya. Goal ini teman-teman biasanya kalau di awal rumah tangga ini goalnya adalah membangun keluarga, beli rumah biasanya, kemudian juga membangun bisnis atau kerja atau karir. Dan biasanya akan sangat kelihatan adalah target penghasilan. Seiring waktu berjalan, kalau misalkan pasangan atau keluarga ini tidak punya target berikutnya, ini akan jadi masalah. Dan saya menemukan banyak kasus, tidak hanya di orang-orang biasa, tapi orang-orang yang secara finansial sangat luar biasa, ya. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya mereka tetap saling mencinta. Masalahnya adalah fokus mereka sudah tidak sama. Jadi suami punya fokus A, istri punya fokus B. Saking sibuknya, rumah itu seperti hotel. Jadi kalau suaminya check in, istrinya check out. Kalau istrinya check in, suaminya check out. Jadi susah sekali ketemu. Mereka punya kesibukan masing-masing, jarang ada di rumah. Ya, suami check in, istri check out, istrinya check in, suaminya check out. Kalau ketemu mereka cekcok biasanya. Jadi ini tidak baik. Nah, kita perlu punya sebuah fokus yang sama dalam rumah tangga, apapun itu. Dan kalau misalkan ini kita bisa melibatkan keluarga atau anak-anak, ini akan jauh lebih baik. Sehingga apa? Topik yang dibicarakan yang sama. Kalau dulu di awal-awal menikah, biasanya topik yang dibicarakan di ranjang itu sama. Misalkan bicara bisnis, bicara pekerjaan, bicara karir, bicara peluang, bicara macam-macam. Intinya adalah apa yang dibicarakan ini punya tujuan yang sama yang ingin dicapai oleh suami istri ini. Setelah berumah tangga, apalagi sudah lama, biasanya sudah pembicaraan dengan fokus yang sama ini sudah sangat jarang terjadi. Ditambah lagi untuk zaman sekarang ini, di mana orang-orang itu sangat disibukkan dengan gadget-gadget mereka. Dan saya iseng-iseng browsing di internet, ya, di salah satu kota di Indonesia, saya sudah sebut, ya, itu tingkat perceraian meningkat sampai 25% gara-gara gadget. Jadi suami istri itu sibuk sekali dengan gadgetnya sehingga tidak lagi ada komunikasi. Bahkan dalam rumah tangga itu berkomunikasinya juga lewat gadget. Jadi suami istri kalau bicara itu pakai WhatsApp katanya. Dan ini tidak baik, ya. Jadi kita perlu fokus yang sama, kita perlu target yang sama. Kemudian juga perlu tetap mempertahankan api asmara ini. Juga perlu kita pertahankan adalah rasa percaya. Karena rasa percaya ini cepat atau lambat kalau kita nggak jaga itu bisa luntur. Ini hati-hati. Juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam kesempatan kita berkembang, ya, kita akan jumpa banyak orang. Godaan itu pasti muncul. Nah, ada banyak kasus di mana akhirnya terjadi perselingkuhan. Saya melihat bahwa perselingkuhan ini terjadi bukan karena mereka tidak cinta. Sebenarnya mereka saling cinta. Tetap suami istri saling cinta, ya. Buktinya kalau mereka tidak saling cinta, ngapain mereka jumpa saya di ruang praktek saya, kan? Itu kan mereka butuh pihak ketiga untuk rekonsiliasi. Yang terjadi adalah bahwa di dalam diri masing-masing itu mereka sudah merasakan kosong. Jadi tidak lagi seperti dulu ada perasaan kasih yang begitu besar yang mereka dapatkan dari pasangannya. Nah, ini bahaya. Kita perlu secara sadar untuk terus mengisi. Saya menggunakan istilah itu baterai kasih, ya. Jadi kita perlu secara sadar melakukan charging. Caranya mencas istri dan suami itu berbeda. Ya, ada istri yang misalkan yang dia butuhkan adalah waktu dengan suami untuk ngobrol, atau misalkan kata-kata pujian. Ada juga suami misalkan yang dibutuhkan adalah pelayanan atau sentuhan fisik seperti itu, ya. Jadi kita perlu tahu apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kita, karena ini sangat-sangat penting. Ketidaktahuan mengenai hal ini, dan ini saya pernah tangani seorang wanita, ya, umur 26 tahun, dia sudah mengalami depresi, kemudian dirujuk ke saya. Suaminya sangat kaya, punya pabrik besar di luar kota, dan ini lagi bangun pabrik sekarang, pabrik yang kedua. Istrinya tinggal di salah satu rumah mewah di Surabaya Barat, ya, rumahnya tuh elite sekali. Dan waktu jumpa saya, ini masih muda, baru 26 tahun, anaknya 2 masih kecil, depresi.
Dan saya tanya sama dia, saya bilang, apa yang kamu alami? Dia bilang, saya nggak butuh rumah ini Pak, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh segalanya. Saya hanya butuh suami saya itu ada di samping saya Pak, malam untuk ngobrol. Dan ternyata suaminya sibuk membangun bisnis di luar kota, setiap Senin sampai Kamis malam itu ada di pabriknya yang di luar kota. Dia pulangnya itu kalau nggak hari Jumat malam, Jumat siang. Kemudian Minggu dia kembali lagi ke pabriknya di sana untuk jaga pabrik. Saya juga membaca sebuah data yang cukup mengagetkan ya, bahwa di Tiongkok terutama selama masa pandemi ini ternyata tingkat perceraian itu meningkat. Nah, saya telusuri kenapa sih kok bisa seperti ini. Saya baca ulasannya, ternyata kalau dulu jumpa pasangan itu cuma katakanlah berapa jam saja kan, bangun pagi katakanlah jam 6, jam 7 lah. Kemudian sudah langsung sibuk kerja sampai malam ya, ke kantor sampai malam baru pulang. Pulang paling ketemu sebentar, ngobrol, makan, terus tidur. Terus begitu. Ya jumpa sedikit agak lama tuh di hari Sabtu atau Minggu lah. Ternyata dengan adanya pandemi ini, orang-orang kan harus bekerja dari rumah. Nah, ini membuat mereka yang tadinya jumpanya cuma hanya beberapa jam sehari, sekarang jumpanya 24 jam satu hari. Disinilah hal-hal yang tadinya itu bisa terhapus dalam tanda kutip ya, terhapus, tidak ditemukan karena mereka jarang jumpa, sekarang ini menjadi masalah karena mereka sering jumpa. Nah, apabila sebenarnya kita itu memahami bahwa memang pasti ada perbedaan, kemudian kita memahami bahwa sebenarnya perbedaan ini adalah sebuah kesempatan untuk saling belajar, untuk saling berkembang, maka justru kesempatan seperti ini bisa digunakan menjadi sebuah peluang yang sangat baik ya. Saya ada seorang kawan, saya tanya dia, saya bilang bagaimana selama masa pandemi ini? Kamu di rumah, kerja dari rumah, ketemu istri, dan dia bilang, saya karena sering di rumah sekarang, saya baru menyadari bahwa istri saya itu ternyata sudah kelihatan lebih tua, rambutnya, ubannya sudah lebih banyak, ya. Dan saya tidak melihat dia seceria dulu, seperti itu. Ada juga seorang istri yang saya tanya hal yang sama dan dia bilang karena dia lebih banyak di rumah sekarang dia bisa mengamati suaminya dengan lebih jelas karena waktunya lebih panjang. Dia bilang dia baru tahu bahwa suaminya ini kelihatan sangat letih sebenarnya. Jadi bekerja sekian lama untuk bisa memberikan kehidupan yang baik bagi keluarganya. Dan dia bisa merasakan perasaan syukur dan terima kasih yang sangat besar. Sebelumnya sudah bersyukur, tapi sekarang ini dengan dia bisa melihat kondisi suaminya secara nyata seperti ini, malah perasaan kasihnya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itu berita yang baik ya. Yang negatif juga ada. Bilangnya apa? Saya ini Pak, masuk kamar ketemu dia, keluar kamar ketemu dia, terus ketemu dia. Lihat, bahasanya saja tidak menyebut nama istri atau suaminya, katanya dia tuh kan berarti kan seakan-akan orang asing gitu loh. Jadi saya bilang, terus gimana? Rasanya itu dalam bahasa Jawanya enak katanya. Saya bilang, wah ini nggak benar, ini perlu dibereskan. Nah, jadi ini yang saya bisa sampaikan dulu di awal teman-teman, nanti kita akan diskusi ya. Apakah rahasia untuk bisa membangun sebuah rumah tangga yang sukses, bahagia? Sebenarnya kalau dibilang rahasia, ya nggak ada rahasia. Ya, saya untuk menyiapkan materi untuk bicara seperti ini, saya melakukan riset kecil-kecilan. Jadi saya browsing internet, saya googling, saya masukkan kata kunci key to happiness. Begitu saya masukkan kata kunci secret atau key to happiness, itu nanti keluar banyak tuh tautan, dan saya klik satu-satu. Di setiap situs itu memberikan gagasan, memberikan ide, atau memberikan saran yang berbeda. Ada yang dibilang 8 secret to happiness to marriage happiness. 8 rahasia untuk bisa kehidupan keluarga yang bahagia. Nanti ada lagi satu situs bilang 10 rahasia. Ada lagi bilang 3 rahasia, ya. Dan saya baca rahasianya mereka di antara situs-situs itu beda-beda semua begitu loh. Jadi ini mau dituruti yang mana? Nah, yang saya bisa sarankan di awal ini seperti itu tadi. Kita tahu kita berbeda. Ini adalah perbedaan ini adalah tujuannya untuk saling melengkapi, ya. Dan jangan berpikir bahwa perbedaan ini akan menjauhkan kita. Justru kita tertarik pada pasangan kita karena adanya perbedaan. Kalau dari pengalaman saya pribadi teman-teman ya,
Anda melihat saya sekarang ya, Anda tidak tahu saya dulunya. Ya. Saya dulunya ini orang yang terus terang ini kacau lah, jadi dari segi sikap itu kurang baik ya. Dan saya bersyukur saya mendapat atau jumpa istri saya, yang dulu saya pacari 10 tahun tuh, jangan ngomong-ngomong ya, nanti dia tahu. Saya pacari dia 10 tahun, sejak dia masih SMP, teman saya tanya saya, kenapa sih Pak pacarannya dulu masih pacarnya itu masih SMP? Saya bilang masih muda, jadi masih muda dibohongi. Itu bercanda ya. So, saya bersyukur karena istri saya mendukung secara penuh apapun yang saya lakukan. Ya, jadi justru sumber kekuatan kalau saya pribadi itu ada pada istri saya. Saya selalu kalau di workshop Control Transformation itu, teman-teman alumni KLT tahu persis ya, di hari ketiga itu ada satu momen khusus pada saat saya menceritakan bagaimana kita membuat perasaan kita feel good. Saya biasanya bernyanyi, dan ada 2 lagu, bukan salah 2 lagu yang biasa saya nyanyikan, dan itu untuk isi saya dalam ruangan di workshop KLT itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Kenny Rogers, judulnya The Wind Beneath My Wings sama Through the Years. Itu bagus banget. Jadi saya mengalami banyak pertumbuhan ya teman-teman ya. Jadi jangan lihat saya yang sekarang. Saya mengalami banyak proses pertumbuhan dan perkembangan, dan ini semua berkat istri saya. Jadi saya dulu ngaco juga, ngawur juga, tapi untungnya ya teman-teman, istri saya memberikan saya kesempatan dan saya mau belajar. Jadi saya membaca buku, saya mempelajari banyak literatur, kemudian juga saya mendengar apa yang orang-orang bijak katakan ya. Dan dari situ saya bertumbuh dan berkembang untuk menjadi pasangan yang tepat bagi istri saya.